Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana sih cara mulai bisnis gitu ya. Tapi masalahnya adalah banyak orang nanya ke saya, Kang, saya tuh pengen banget bisnis, pengen banget jadi pengusaha. Tapi kok takut ya? Takut kenapa? Takut bangkrut, takut gagal, takut rugi, semuanya takut aja semua udah kayak ketemu setan aja kan. Takut semuanya lah, semuanya takut. Kalau bahasa sahabat saya Mas Ipo bilang emang lu takut gagal emang pernah berhasil gitu ya. Emang lu takut rugi emang pernah untung ya. Emang lu takut bangkrut emang pernah sukses, berhasil, kaya itu mendadak? Tidak ternyata ya. Kawan-kawan sekalian, benang merah antara pengusaha dan tidak adalah di keberanian. Jadi memang benar, kalau memang anda pengen jadi seorang pengusaha, Anda harus berani dulu. Ya, hilangkan rasa takut itu, semua hilangkan. Nah pertanyaan muncul, iya Kang Situ pengen ngilangin rasa takut, cuman gimana caranya itu loh. Yang keluar seperti itu pertanyaannya gitu ya. Nah inilah yang ingin saya sharingkan Bapak Ibu ya. Kawan-kawan semua ya, ini yang ingin saya sharingkan. Sekedar pengetahuan buat Anda ya. Selama ini saya bisnis, emang Kang Dewa nggak takut apa bangkrut? Takut ya. Emang Kang Dewa nggak takut rugi? Takut ya. Emang Kang Dewa nggak takut gagal? Sangat takut. Tapi ya keberanian saya itu lebih besar. Ibaratnya kalau misalkan ini ketakutan saya segini, ya segini, keberanian saya segini nih. Wah, ayo lo ketutup. Semuanya ketutup. Keberanian saya lebih besar daripada ketakutannya. Dan kawan-kawan harus sadar dan paham betul, semua ketakutan itu ada dalam zona pikiran. Sekali lagi ada di dalam zona pikiran. Maka hati-hati dan harus perhatikan betul pikiran Anda. Ya, Anda pernah belajar tentang yang namanya mindset di video sebelumnya. Ya, perhatikan betul itu. Ketakutan hanya ada dalam sini, di pikiran kita nih. Takut sama hantu, ya cuman di dalam sini doang. Ya, ketika ketemu santai aja kali, gitu loh ya. Kita harus memang berusaha untuk bisa memanipulasi pikiran kita. Termasuk dalam berbisnis. Takut. Nggak membuat kamu sukses. Ya. Ketakutan tidak membuat kamu sukses. Ya. Membuat Anda malah berjalan di tempat. Nah, apa saja itu? Gimana caranya kita menghilangkan rasa takut? Rasa takut. Menghilangkan rasa takut. Ya, rasa takut bisnis. Mulai usaha, ataupun misalkan jalan bisnis, atau bahkan multiple bisnis. Takut juga, kalau saya tinggalin bisnis ke yang lain, nanti takutnya bisnis yang sebelumnya nanti nggak fokus, nanti bangkrut, nanti rugi, dan segala macam. Ya, itu semua ketakutan. Nah, yang pertama, saran saya buat Anda, agar ketakutan tersebut hilang, minimal tertutupi dengan keberanian Anda, maka Anda harus punya yang namanya benchmark. Apa itu? Contoh lah gampangnya ya, model, contoh, benchmark, apapun yang sekiranya udah pernah sukses di bidang itu. Karena dengan begitu, Anda bakal langsung minimal sedikit percaya diri untuk bisa menerobos ketakutan tersebut. Tenang, dia aja tembus tuh 10 miliar, gue juga bisa gitu kan. Nah, kecuali beda cerita ya, Anda punya mimpi, gak berani terjun, karena apa? Sebelumnya tidak ada contoh sebelumnya yang seperti itu. Bentar dulu nih, dalam industri ini, gak ada orang sukses di bidang ini. Kalau saya masuk, bentar dulu orang lain aja agak sukses, apalagi gua yang baru-baru gitu kan. Nah, baru boleh mundur ya. Walaupun Anda bisa aja sih hajar sebegitu aja gitu ya. Tapi itu bisa mundur tuh. Tapi ketika ada contoh, ada model sukses, ada benchmark, maka dengan percaya diri kita bilang, wah dia aja bisa. Artinya kalau misalkan dia bisa, gue juga bakal bisa insya Allah gitu ya. Maka hajar aja terus. Nah, dari benchmarking ini, kawan-kawan semua kita petakan, ya, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, apa faktor kunci sukses dia, apa leverage dia, apa yang dia lakukan, detailkan semuanya. Ya, agar apa? Kebayang langkah kita ke depannya mau kayak gimana. Ya, dengan benchmarking ini akan memudahkan kita dan membuat kita semakin yakin bahwa potensi suksesnya lebih besar daripada gagalnya. Benchmark Anda harus punya, ya, modal contoh suksesnya harus punya. Dalam bidang apapun, benchmark, funnel saya punya benchmark, bisnis digital saya punya benchmark, bisnis hijab saya punya benchmark, semuanya punya benchmark. Apalagi seorang sensing, orang cenderung memodel apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, itu nomor satu. Nomor dua, yang tidak kalah lebih penting adalah Anda harus punya namanya mentor. Ya, mentor. Mentornya saran saya adalah mentor yang terbaik dan peduli dengan Anda. Sekali lagi, terbaik dan peduli dengan Anda. Ada tipe mentor yang dia tuh terbaik tapi nggak peduli. Mas saya udah jago, apaan tuh? Sudah terbaik, tidak peduli. Ada tipenya tuh peduli tapi tidak terbaik. Yes, biasanya mentornya, tapi peduli banget dia, tapi nggak terbaik. Ada yang dia tuh nggak peduli, nggak terbaik, itu mas gak usah didatangin, itu bukan
mentor berarti ya. Ada tim yang terakhir, yang dia terbaik dan juga peduli. Memang yang begini itu langka banget. Tapi tugas Anda adalah mencari mentor yang seperti itu. Di mana? Banyak ya, di komunitas ya, di perkumpulan ya, di seminar, di workshop dan dimanapun itu. Ya, mungkin tetangga Anda mungkin yang di bidangnya sudah sukses. Saya nggak pernah tahu, Anda juga nggak pernah tahu sebelum Anda mencobanya. Makanya carilah mentor dan pastikan ketika Anda menjadikan dia mentor, bidang yang Anda geluti sama. Ya, kalau Anda sekarang di bidangnya digital marketing, maka apakah dia bisa digital marketing? Jangan sampai bisnis digital marketing, mentornya ada punya restoran, kan? Dia gak ngerti tentang digital marketing, yang tanya tentang dapur, nggak tahu. Atau kita bisnisnya restoran, datang ke digital marketing, ya memang dia tahu tentang marketingannya, tapi gak pernah tahu bagaimana operasional di lapangan. Ya, kita pengen produksi katakanlah buku yang angkanya tuh puluhan ribu eksemplar sebulan, tapi kita datang ke orang yang dia sendiri jual 5.000 aja susah. Ya, salah kaprah gitu ya. Maka kawan-kawan harus punya mentor yang terbaik dan care sama Anda, ya, terbaik dan peduli sama Anda. Tugas Anda itu, silakan cari. Ya. Kalau belum nemu terus cari. Kalau nggak nemu lagi, misalkan Kang belum nggak nemu, wes ya. Kalau nggak nemu lagi sudahlah, nggak perlu ada mentor. Tapi Anda pastikan benar-benar menyerap energi positif dari setiap mentor yang ada. Ya, saya adalah tipe orang yang itu. Ya, saya nggak punya mentor, Bapak Ibu. Kalau saya tidak punya mentor, tapi saya mempraktekkan semua yang terbaik di bidang itu. Yang negatifnya saya buang, yang positif saya ambil. Bersyukur sekali saya punya ilmu yang namanya ilmu modeling, ya, ilmu NLP. Jadi saya bisa tahu, oh begini tuh, oh strategi berpikirnya seperti ini, oh fisiologi tindakannya seperti ini, sampai sedetail itu. Walaupun saya tidak punya mentor yang pasti, tidak jelas, ya, tapi saya bisa meniru apa yang dia pahami dan dia lakukan. Itu yang nomor 2. Nah sekarang yang ketiga, apa itu yang ketiga? Yang tidak kalah lebih penting adalah kita harus tetap berpikir positif atau positive thinking, ya, positive thinking. Kenapa demikian? Karena ternyata Bapak Ibu, kawan-kawan semua, kita itu dalam hidup mikirin positif, mikirin negatif, itu bisa jadi benar. Bahkan Henry Ford itu ya, pemilik Honda yang dulu, bukan Honda ya, Henry Ford lah ya, perusahaan mobil itu yang dulu tuh, ya dia pernah bilang kata-katanya bahwa ketika kita berpikir negatif, itu akan menjadi benar. Ketika berpikir positif, maka akan jadi benar. Karena dua-duanya sama benar, ya udah pikir positif aja. Ngerti maksud saya? Ya, ini itulah. Yuk berpikir positif. Ya, dalam istilah psikologi ada yang namanya hukum law of attraction. Ya, Anda percaya nggak percaya terserah lah ya. Kalau kita law-nya pakai doa gitu ya. Kita langsung nih tembak servernya langsung ya, bahwa kita meyakini apa yang kita pikirkan akan terjadi ya. Kamu sesuai dengan prasangka hambaku gitu ya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Aku sesuai dengan prasangka hambaku gitu ya. Kalau hambaku mikirnya negatif, kalau kita mikirnya negatif ya akan kejadian. Kalau kita mikirnya positif ya akan kejadian. Nah, daripada kita mikirnya negatif, ya sudahlah. Positif aja, bakal sukses gitu loh. Yakin pokoknya. Nah, kalau kita nih buka bisnis nih ceritanya, saya buka bisnis launching. Yakin tembus, harus yakin dulu. Positive thinking dulu. Kalau nggak positive thinking, nggak yakin ya mendingan kita tinggalin aja gitu loh. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini tentu menjadi sangat penting, nomor 4. Kita berdoa sama Allah ya. Berdoa agar apa? Agar dikuatkan, agar dimampukan, agar dilancarkan, diberikan petunjuk, diberikan keberkahan dalam usahanya ya. Sehingga kalaupun misalkan itu jadi gagal atau jadi bangkrut, rugi, insya Allah untuk kebaikan kita gitu loh ya. Jadi jangan sampai lupa kita berdoa sama Allah ya, agar kita dikuatkan dalam proses pergerakan ini, bergerak maju dalam dunia usaha ini ya. Dengan begitu insya Allah ya, baik buruk, gagal, sukses, berhasil, boncos, rugi, semuanya akan menjadi baik buat kita gitu loh. Kenapa? Karena itu adalah arahan dari Allah ya. Itu demikian. Jadi kawan-kawan semua, mulai sekarang kalau misalkan kawan-kawan merasa takut gagal mulai usaha, takut rugi, takut bangkrut, coba lakukan 4 hal ini. Pertama adalah cari benchmark suksesnya, cari modal suksesnya, cari mentor yang sekiranya bisa menemani Anda dan membersamai Anda. Tetap berpikir positif bakal berhasil, dan berdoa sama Allah, minta perlindungan, minta petunjuk. Dengan begitu, insya Allah ketakutan itu akan hilang atau tertutupi oleh kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Itu aja mungkin dari saya untuk video kali ini. Insya Allah ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.